Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damareka Saputra dari Hukum 1D, ingin mempresentasikan karya ilmiah saya tentang HAM. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. B. Sejarah HAM. Perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia telah dimulai pada abad 17 oleh seorang filsuf berkebangsaan Inggris bernama John Locke. Locke merumuskan hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan, yakni atas hidup, hak milik, dan hak kebebasan. Sejarah perkembangannya, hak asasi manusia di dunia diwarnai oleh dikeluarkannya Deklarasi 7. 1. Magna Carta. Peristiwa pertama yang menandai perjuangan awal bangsa-bangsa dunia untuk memperjuangkan hak asasi manusia adalah dikeluarkannya Magna Carta atau Piagam Besar pada tanggal 15 Juni 1215. 2. Bill of Rights. Setelah dikeluarkannya Magna Carta pada tahun 1215, perjuangan menegakkan hak asasi manusia pun kemudian dilanjutkan dengan dilahirkannya Bill of Rights pada tahun 1689. 3. The American Declaration of Independence. Pernyataan mengenai hak asasi manusia juga tertuang dalam The American Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. 4. The French Declaration. Peristiwa selanjutnya yang menandai awal perkembangan hak asasi manusia adalah The French Declaration atau Deklarasi Prancis yang dikeluarkan pada tahun 1789. The Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights lahir pasca berakhirnya Perang Dunia II yang meninggalkan dampak luar biasa bagi kehidupan dunia. C. Bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul bisa terjadi dalam dua bentuk, yakni sebagai berikut. 1. Diskriminasi. 2. Penyiksaan. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 226 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. 2. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak disegera diatasi atau ditanggulangi. D. Faktor penyebab pelanggaran HAM. 1. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya adalah sikap egois, terlalu mementingkan diri sendiri, sikap tidak toleransi, dan rendahnya kesadaran HAM. 2. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut: penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. E. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya menegakkan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah, perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus. 5. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 6. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu
saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. F. Menegakkan penanganan dalam kasus pelanggaran HAM. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negara sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan pengadilan tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Sekian, terima kasih presentasi karya ilmiah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.